Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvana Distia Hidayah dari kelas manajemen 21C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu konsep dasar akuntansi manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sesi 2 dengan dosen pengampu, yaitu Dr. Gustian Juanda. Di sini ada 4 materi. Yang pertama, modal operasional sistem informasi manajemen. Yang kedua, proses manajemen akuntansi. Yang ketiga, peran utama akuntansi manajemen. Dan yang keempat, perbedaan sistem akuntansi manajemen. Yang pertama, modal operasional. Modal operasional di samping menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen tidak terikat oleh kriteria yang menjelaskan sifat dari masukan atau proses keluar yang dihasilkan. Kriteria tersebut lebih bersifat fleksibel dan berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan melalui upaya dan kinerja manajer. Yang kedua ada proses manajemen. Proses manajemen ada 3. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Perencanaan memerlukan penetapan tujuan dan pengidentifikasian metode untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan, serta bagaimana suatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Yang kedua ada pengendalian. Pengendalian adalah aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik. Umpan balik sendiri atau feedback berarti informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu rencana. Dapat berupa informasi keuangan maupun non-keuangan. Dan yang ketiga ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif, berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian. Proses pembuatan keputusan seorang manajer, pemahaman dan perumusan masalah, pengumpulan dan analisa data yang relevan, pengembangan alternatif, evaluasi alternatif, dan juga pemilihan alternatif terbaik. Yang ketiga ada peran utama. Peran utama dari sistem informasi akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi yang memudahkan proses pengambilan keputusan. 1. Akuntan manajemen bertanggung jawab mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan dasar organisasi. Yang kedua, akuntan manajemen harus mendukung manajemen dalam semua tahap pengambilan keputusan bisnis. Dan materi yang keempat yaitu perbedaan sistem. Berdasarkan fungsi atau FBM ada 7. 1. Bergerak berdasarkan unit. 2. Intensif dalam pengalokasian. Yang ketiga, perhitungan harga pokok produk secara sempit dan kaku. 4. Berfokus pada pengelolaan biaya. 5. Informasi aktivitas sedikit. 6. Maksimalisasi kinerja unit individual. Dan yang ketujuh, penggunaan ukuran keuangan untuk kinerja. Dan berdasarkan aktivitasnya atau ABM ada 7. Yang pertama, penggerak berdasarkan unit dan non-unit. 2. Intensif dalam penelusuran. 3. Perhitungan harga pokok produk secara luas dan fleksibel. 4. Berfokus pada pengelolaan aktivitas. 5. Informasi aktivitas terinci. 6. Maksimalisasi kinerja seluruh sistem. Dan yang terakhir,
penggunaan ukuran keuangan dan keuangan untuk kinerja. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.